Tahu tidak nak, walau sudah merdeka, untuk beberapa saat Belanda masih menduduki dan mengusik Indonesia loh. Waduh, lalu bagaimana Pak? Masih sering terjadi perang-perang begitu berarti? Iya, masih perang-perang, perundingan, gencatan senjata, Belanda ingkar, beberapa kali berulang. Salah satunya, Sudirman pernah berangkat dari Yogyakarta ke Jakarta tanggal 20 Oktober 1946 untuk melakukan perundingan senjata. Tetapi, kereta api luar biasa yang ia naiki diberhentikan secara tidak terhormat di stasiun Klender oleh Belanda. Hal ini membuatnya marah, sehingga perundingan gencatan senjata tertunda hingga November 1946. Sementara, kondisi Sudirman sendiri tidak terlalu baik. Kenapa Pak Dirman, Pak? Beliau mengidap TBC, nak. Kesehatannya terus memburuk, bahkan sampai akhirnya paru-parunya harus dikempiskan satu. Salah satu penyebabnya adalah beratnya beban kerja dan stres yang ia terima. Apalagi sejak Belanda semena-mena melanggar Perjanjian Linggarjati Juli 1947. Minggu, 19 Desember 1948, pukul 03.30, Sudirman bergegas membangunkan Soekarno untuk mengajaknya pergi masuk hutan karena Belanda berencana membombardir Yogyakarta pada hari itu juga. Kalau saya keluar dari sini, Belanda mungkin menembak saya. Jangan Dinda khawatir, saya tidak takut. Kami akan peringatkan Belanda, tidak akan ada ampun apabila mereka menyakiti Kanda. Belanda akan mengalami pembunuhan besar-besaran. Apakah ada instruksi terakhir sebelum saya berangkat? Jangan adakan pertempuran di jalanan dalam kota. Tidak mungkin kita menang. Sebar tentaramu ke desa-desa. Tempatkan mereka di semak belukar. Ini adalah perang gerilya semesta. Sekalipun kita harus kembali dengan amputasi tanpa obat bius dan daun pisang jadi perban, jangan biarkan dunia berkata bahwa kemerdekaan kita adalah hadiah. Perlihatkan bahwa kita beli kemerdekaan itu dengan mahal, dengan darah, keringat, dan tekad yang tak kunjung padam. Lalu, bagaimana nasib Pak Dirman, Pak? Beliau pulang bersama ajudannya ke rumah untuk beristirahat, tapi ia tidak tenang. Ia memutuskan untuk berangkat berperang bersama anak buahnya. Beliau akan menuruti perintah Soekarno untuk bergerilya dan tidak keluar dari desa dan bukit sampai ada perintah dari presiden. Benar-benar pantang menyerah ya, Pak? Sungguh, nak. Padahal badannya sudah sangat kurus kering dan rapuh. Hingga kawan-kawannya pun mengkhawatirkannya. Hari itu juga terjadi agresi militer 2 oleh Belanda ke Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa tokoh anggota kabinet ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke berbagai lokasi. Saya tidak mau menyerah kepada Belanda. Iya Pak, kita juga tidak akan menyerah. Tapi Belanda sudah mengepung Jogja. Ambilkan aku jas dan belangkon di laci. Minta pada ibu. Bapak mau kemana? Saya akan menyingkir ke hutan-hutan. Saya tidak mau ditangkap Belanda. Tapi Bapak masih sakit. Anak-anakku masih banyak yang bergerilya di dalam hutan. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Dengan begitu, pergilah Sudirman ikut gerilya diangkut tandu menggunakan kursi kayu di depan. Dengan demikian, dimulailah perjalanan Sudirman menyusupi hutan dan pedesaan demi kemerdekaan. Selama 7 bulan lamanya, beliau bergerilya dari Yogyakarta ke Pacitan, menaati perintah Presiden Soekarno yang sudah ia anggap kakaknya sendiri. Pak Dirman dan Pak Karno dekat sekali ya, Pak? Begitulah, nak. Makanya mereka saling memanggil dengan Kanda dan Dinda. Selain itu, Sudirman juga sangat patuh dan menghormati Pak Karno. Ia juga benar-benar mengkhawatirkan Pak Karno pada saat agresi tersebut. Makanya mengajak beliau ikut masuk ke hutan. Wah, kita sudah sampai. Yeay, ayo turun Pak.